Pastor Stephen, ternyata nih Pastor, nggak cuman Yesus yang bisa berjalan di atas air. Nice, mantap ini. Ada Pastor, saya benar-benar bertemu dengan orang yang bisa berjalan di atas air pada tahun 1965 di kota Soe, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Waktu pas pencurahan Pencurahan roh itu. waktu itu. Itu memang menjadi salah satu fenomena rohani paling dahsyat Dahsyat. yang pernah terjadi di Indonesia. Dan bahkan ini mendunia ya Pastor. Yes. Banyak orang luar negeri juga yang tahu kejadian pencurahan roh ini. Betul, karena dari waktu pencurahan roh waktu itu ada terbentuk banyak tim-tim penginjilan yang pada akhirnya diutus bukan hanya ke seluruh Indonesia, tapi ke berbagai mancanegara. Bahkan orang mati dibangkitkan di sana. Yes. Air putih biasa Jadi air anggur. Jadi air anggur. Ya, Wah, ini kan dahsyat, Pastor. betul. Kalau sekarang saya juga bisa, Pastor. Anggur saya rubah jadi air. Jus itu, Pastor. Tapi ini air anggur berubah, air putih biasa berubah jadi air anggur. Wah, itu dahsyat banget. Ada lagi, Pastor. Ada anak-anak muda yang memasukkan roti perjamuan ke dalam kantong gitu, Pastor. Itu berubah jadi daging, Pastor. Dan kayak ada darah gitu, Pastor, yang keluar. Untuk maksudnya nggak boleh mempermainkan hal itu gitu, Pastor. Betul. Jadi ada banyak perbuatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa di sana, Pastor. Nah, kita akan bahas ini satu persatu, Pastor. Siap. Tapi gini, Pastor, yang saya dengar dari cerita Bapak Mateos John Pelokila. Beliau adalah pelaku dari yang berjalan di atas air itu. Kesaksian hidup. Betul, kesaksian hidup. Nah, ternyata yang menyebabkan terjadinya pencurahan roh pada saat itu, ada kehadiran dua hamba Tuhan terlebih dahulu, Pastor. Menarik. Dari Salatiga. Wow. Datang ke sana. Namanya adalah Pendeta Serjito dan Ratu Walu dari Salatiga. Wow. Tahun 1965. Nah, mereka berdua dulu yang datang. Ya. Tiba-tiba itu seperti langit terbuka, dimensi profetisnya kuat sekali. Nah, pas mereka pulang, itu terus berlanjut, Pastor. Wow. Nah, yang saya mau bahas, Pastor, ternyata ya, Pastor, gak bisa dipungkiri, terjadinya ibaratnya langit terbuka gitu, Pastor, pencurahan roh, selalu melibatkan orang-orang yang memang spesial, kah begitu, Pastor, yang datang ke satu tempat, dan tiba-tiba membawa dimensi roh tertentu, sehingga perbuatan Tuhan yang ajaib tertentu. Apakah memang membutuhkan orang-orang seperti itu dulu? Atau bagaimana cara bekerjanya, Pastor? Ya, kalau kita melihat di dalam Alkitab, bahkan peristiwa pencurahan Roh Kudus yang ditulis dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, itu menuntut atau membutuhkan adanya orang-orang yang membuka diri dan mau berpartner dengan Tuhan. Para rasul, murid-murid, ada 500 orang pada waktu itu mendengar. Sebelum kenaikannya ke sorga, Yesus berkata, jangan tinggalkan kota Yerusalem. Aku akan mencurahkan rohku dan kamu semua harus diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi sebelum keluar dari kota ini. Tapi pada kenyataannya hanya kira-kira 120 orang yang terus setia, terus bertekun, mau menyelaraskan hidupnya dengan apa yang menjadi agenda sorga, menjadi pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Jadi dari sini kita bisa belajar, memang tidak semua orang akan bisa langsung mentaati dan mengikuti arahan yang Tuhan beri. Tapi setiap kali Tuhan mau bergerak di atas muka bumi ini, Tuhan selalu mencari orang yang akan Dia pakai. Artinya kan begini, Pastor, kalau yang di loteng Yerusalem itu 120 orang. Yes. Ini hanya membutuhkan 2 orang ya, Pastor. Wah, artinya lompatan besar. Lompatan besar ya, Pastor. Maksudnya kan artinya Tuhan nggak berpatok sama jumlah. Yang penting ada orang yang kayak sepakat mau gitu sama Tuhan. Mau dengar-dengaran, mentaati arahan Tuhan. Itu sebabnya saya percaya bahwa hari-hari ini menjadi salah satu statement dan pernyataan firman yang sangat relevan dan perlu kita tindak lanjuti adalah sinkronisasi. Sinkronisasi itu sendiri. Yes, kita harus mensinkronkan diri kita dengan agenda kerajaan. Sinkronkan diri kita dengan tatanan yang Tuhan tetapkan. Sehingga dimanapun, kapanpun, melalui siapapun Tuhan mau bekerja, Dia selalu punya orang yang bisa Dia pakai. Berarti dengan kata lain maksud Pastor Stephen dengan kita
sinkron dengan Tuhan, peristiwa yang seperti ini akan Pasti terjadi akan lagi ya, Pastor? terjadi lagi. Pasti akan terjadi lagi. Soalnya kan kayak udah jarang gitu ya, Pastor? Yes, tapi di sisi yang lain Tuhan juga selalu kasih sebuah janji. Bahwa dia akan sekali lagi mencurahkan rohnya ke atas semua gereja-gereja, semua sinode terhadap para pendeta. Tapi pencurahan roh yang kali ini itu betul-betul akan membuat terjadinya pemisahan. Karena kalau kita merujuk kepada kitab Wahyu pasal yang ke-12, nanti kita hanya akan mendapati dari sekian ribu atau sekian juta gereja yang ada di dunia ini. Ya, kumpulan orang-orang percaya, saya nggak bicara tentang gedungnya, tapi kelompok-kelompok orang percaya. Ini nanti hanya akan terpisah menjadi dua, terbagi menjadi dua. Yang pertama, ini bicara tentang gereja yang dibangun sesuai dengan pola sorga, dan yang kedua, bicara tentang gereja-gereja yang memang eksis di atas muka bumi ini hanya untuk memenuhi keinginan kebutuhan manusia. Bukan mengikuti keinginan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Nah, ketika pemisahan itu terjadi, Alkitab menubuatkan juga gereja yang dibangun berdasarkan keinginan, kebutuhan, pola manusiawi, ini akan dikejar-kejar oleh naga merah padam yang sudah ditaklukkan, yang sudah dibuang, dijatuhkan dari posisinya oleh gereja yang dibangun dengan pola sorga. Tertulis di Wahyu 12 itu ya, Pastor? Wahyu pasal 12. Yes. Baik, Pastor, kita akan masuk mendengar nih, Pastor, kisah perbuatan Tuhan yang ajaib melalui, saya memanggilnya Pak John. Ya. Saya ada kesempatan untuk mewawancarai beliau dan seru banget, Pastor. Nah, kita mulai dari kisah pertama nih, Pastor. Saya pengen ikut lihat. Membangkitkan orang mati, Pastor. Udah 2 hari, Pastor. Kita saksikan tayangan berikut ini. Kami ada 12 orang dipanggil untuk menyatu menuju Kapan. Di sana kami lihat bagaimana Tuhan bangkitkan orang mati. Orang yang sudah mati 2 hari, kita hanya tumpang tangan, Tuhan bangkitkan, luar biasa. Ada kisah tidak hanya air menjadi anggur, tapi nanti ada kisah kebangkitan orang mati. Sebentar. Nanti akan menunjukkan. Itu benar-benar 2 hari. 2 hari sudah meninggal. Sudah meninggal. Hanya didoakan begitu saja, Pak. Tumpang tangan kami doakan, terus kami semua keliling terus doa syafaat, doa rantai. Jadi bangkit. Kemudian berapa lama, Pak, mendoakannya? Sebentar atau? Pada saat itu. Jadi kami doa rantai itu sampai orang terakhir beliau bangkit. Intinya doa terus sampai orang itu bangkit. Dahsyat sekali, Pastor. Yes. Mereka ternyata berdoa sampai orang matinya bangkit lagi. Gila. Bergilir terus doa sampai orang matinya bangkit. Dan seperti yang beliau katakan, Pastor, ini sudah mau dimakamkan. Artinya kan tertahan 2 hari nih, Pastor. Iya. Kalau saya pikir-pikir, Pastor, untuk menahan satu jenazah begitu ya, Pastor, 2 hari. Kalau kita mau lakukan itu kayak takut ada sanksi sosial gitu kan, Pastor. Apalagi kalau kita doain nggak bangkit-bangkit kan, Pastor. Akhirnya justru menjadi sebuah bumerang buat kita. Tapi mereka itu, Pastor, kayaknya nggak kepikiran ada bumerang itu, Pastor ya. Kenapa, Pastor? Karena memang kalau seseorang berjalan bersama Tuhan, dan Tuhan juga sudah memberikan penegasan, memberi otorisasi, itu kata kunci yang penting. Memberi otorisasi kepada kita sebagai umat pilihan. Ya, mau kekuatan di langit, di bumi, di bawah bumi, ya harus tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Dan inilah yang saya percaya juga harusnya terus terbangun dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai jemaat di hari-hari yang terakhir ini. Karena saya meyakini, sekali lagi, Tuhan akan melakukan banyak hal-hal yang supernatural, hal-hal yang dahsyat, peristiwa membangkitkan orang mati, peristiwa menyembuhkan orang sakit, itu nanti akan sekali lagi menjadi sesuatu yang lazim terjadi. Lazim ya, Pastor. Wow, yes. Amin. Dan saya percaya itu akan terwujud, akan terjadi ketika jemaat, hamba-hamba Tuhan betul-betul mengadopsi dan membangun hidupnya untuk membawa DNA Kristus. Pastor, maksud saya gini, Pastor. Itu artinya seperti yang
tadi Pastor Stephen jelaskan, peristiwa itu akan lazim. Ya. Nah, di dalam batin saya tuh memang kayak merindukan gitu loh, Pastor. Kayak, wow, Iya, ini kayaknya mesti terjadi lagi deh. Betul. Nah, itu normal nggak, Pastor? Maksud kita Normal mengimpikan sekali. hal itu terjadi lagi? Normal sekali. Harusnya begitu, Kak Pastor? Kita harusnya punya sebuah kehausan, kelaparan untuk sekali lagi melihat Tuhan bergerak dalam kedaulatan kuasanya di atas muka bumi ini. Iya. Tapi ya jangan kita jadikan apa yang pernah terjadi di masa lalu sebagai patokan bahwa hal yang sama akan Tuhan lakukan di akhir zaman ini. Karena khusus untuk akhir zaman ini, saya meyakini Ya. Tuhan akan bergerak dengan cara yang sangat berbeda, sangat spesial. Kalau di zaman dulu kan Tuhan pakai pendeta-pendeta yang diurapi, Iya. hamba-hamba Tuhan yang terkenal. Iya. Nah, sementara di hari-hari yang terakhir ini, Tuhan justru sudah berfokus untuk memindahkan era superstar menjadi era super tim. Nah, jadi seperti yang dinubuatkan dalam Alkitab, orang-orang percaya dibangkitkan sebagai imam-imam yang membawa otoritas raja-raja. Itulah yang saya percaya akan Tuhan kerjakan di hari-hari yang terakhir ini. Jadi pola keimamatan orang-orang percaya itu akan sekali lagi betul-betul bermanifestasi secara nyata. Berarti yang kejadian di Sowe itu, Pastor, sebagai signal ya, Pastor. Karena waktu dua hamba Tuhan itu pergi, Ya. justru perbuatan ajaib itu dilakukan oleh orang-orang biasa, Pastor. Biasa, betul. Jemaat biasa. Yang notabene-nya mungkin bahkan tidak pernah lulus sekolah Iya, Alkitab. betul. Bahkan tidak sedikit yang tidak bisa baca tulis sebetulnya. Iya. Tapi setiap kali disodori Alkitab, bacanya lancar banget. Nah, tapi kalau dikasih koran, nggak bisa baca dia. Lucu kan? Aneh kan? Tapi itulah yang banyak terjadi sebagai kesaksian-kesaksian dari jemaat yang mengalami pekerjaan firman dan roh dan dibangkitkan Tuhan untuk mendemonstrasikan kedaulatan kuasa Tuhan. Itu luar biasa, Pastor. Hanya bisa baca Alkitab, nggak bisa baca yang lain. lain. Itu benar-benar yang hidupnya yang terbangun adalah iman doang. Iman Pastor. doang sudah. Betul. Wow, luar biasa. Itu real ya, Pastor, ya? Itu real banget. Saya beberapa kali ya dengar kesaksian seperti itu. Sampai sekali waktu saya betul-betul dikasih kesempatan ketemu. Ada ibu-ibu, orangnya sangat sederhana. Ada di desa. Nah, di desa itu, ibu-ibu ini sudah dikenal sebagai orang yang memang hanya bisa baca Alkitab. Oh, Pastor Stephen ketemu langsung Ketemu ini. sama orangnya, Wow. ketemu sama ibu-ibunya. Saya tanya, emang benar kata orang-orang ibu cuma bisa baca Alkitab? Iya katanya. Saya kasih Alkitab, baca lancar dia. Udah coba-coba, diganti buku yang lain. Babi bu bebok nggak bisa baca. Wow. Aneh memang. Sampai saya pikir, ini jangan-jangan ibu ini pura-pura nih, acting ini, acting. Iya. Tapi ya terlepas daripada kenyataannya acting atau tidak, tapi pada kenyataannya memang ya dia tidak bisa baca. Nggak Gitu. bisa baca. Iya. Tulisan-tulisan yang ada di jalan-jalan juga tidak terbaca oleh dia. Tapi ketika dikasih Alkitab, dia bisa membacanya. Wow. Wah, itu anugerah luar biasa. Itu buat anugerah saya, luar biasa. aduh Tuhan, kok ya nggak nanggung gitu loh. Iya. Sudah bacain semua aja gitu. Biar bisa baca semua. Kok nanggung amat cuma baca Alkitab. Tapi ya itulah. Kita tidak bisa menyangkali kedaulatan kuasa Tuhan. Iya. Anyway. Kalaupun dia sebetulnya bisa baca semuanya. Tapi dia mulai belajar baca atau bisa membaca. Itu bukan lewat sekolah pemberantasan buta huruf. Itu dia. Begitu saja ketika Roh Kudus tercurah. Nah, ini menurut kesaksian dari orang-orang sekitarnya. yang ada Ya. di sekitarnya, termasuk keluarga dekatnya. Ibu ini soalnya tidak pernah ke sekolah. Tapi ketika terjadi pencurahan Roh Kudus, tiba-tiba dia bilang, saya itu punya kerinduan baca firman. Nah, dia minta Alkitab, tahu-tahu dia ya kayak orang membaca begitu, diruntut begitu. Sampai orang yang kasih Alkitab bingung sendiri. Loh, kamu kok bisa baca? Nah, coba dicek. Benar nggak itu kata-katanya? Jadi si ibu itu disuruh membaca sambil bersuara, didengar sama orangnya sambil sama-sama lihat tulisan di Alkitabnya. Betul tuh. Wow.
Dahsyat. Jadi dia enggak sekolah, tidak pernah mengikuti pendidikan. Kan kalau zaman dulu kan ada itu pemberantasan Buta huruf buta gitu. huruf. Tapi ini dia enggak pernah ikuti pelatihan-pelatihan atau sekolah seperti itu. Begitu saja dia membaca Alkitab. Wow. Tapi ketika dikasih catatan yang lain, tulisan-tulisan Nggak paham. iklan atau apa, enggak kebaca sama dia. Nah, Dahsyat. ya saya sih percaya saja karena ini kan orang desa. Orang yang sudah ya mungkin kalau bisa dibilang sudah termasuk oma saya di waktu itu. Iya. Jadi kalau dibilang dia mungkin pencitraan, punya trik begini begitu, rasanya ini orang tulus banget deh. Nggak punya pikiran sampai ke sana untuk bikin trik gini gitu. Terlalu tulus ya. Benar-benar maksudnya sampai kita sendiri jadi nggak tulus gitu lihat. Gitu ya Pastor. Pikiran kita sendiri. Pikiran kita sendiri meragukannya. Meragukannya. Tapi Iya. kenyataannya ya begitu. Itu. Wow, luar biasa. Tapi itu perlu ya Pastor. Maksudnya apakah itu salah satu kunci, Pastor, untuk kita benar-benar bergerak dalam dimensi kedaulatan Tuhan? Ya dengarnya firman, bacanya firman doang. Yes. Kayaknya perlu juga, Pastor. Saya pernah ingat ada satu hamba Tuhan ini di Eropa sana, di Inggris, namanya Smith Wigglesworth. Pada waktu dia dijamah Tuhan, dia bertobat, lalu kemudian mengalami baptisan Roh Kudus. Dari sejak saat itu, dia kemana-mana cuman bawanya Alkitab. Bacaannya cuman Alkitab. Dia tidak tertarik membaca yang lain-lain. Sekali waktu ada teman pendeta yang lain berkunjung ke rumah dia. Ya, kebiasaan orang-orang Eropa di masa itu, kemana-mana itu mereka bawa koran. Jadi kalau lagi nunggu bus atau apa, baca koran. Kalau sekarang bawa tab, smartphone gitu. Kira-kiranya kayak gitu. Kalau zaman dulu dikempit di ketiaknya gitu sambil kemana-mana. Nah, ketika dia mau berkunjung masuk ke rumahnya Pak Smith ini, Pak Smith ini bertanya, itu apa itu yang ada di lengan kamu? Oh ini koran, tinggal di luar. Di rumah ini tidak boleh ada yang lain kecuali firman Tuhan. Sedemikian rupa. Tapi itu membuat dia betul-betul dikenal sebagai Rasul Iman di abad yang ke-20. Karena lewat pelayanan dia, memang betul-betul. Dia itu awal mulanya cuman tukang ledeng, Iya. tukang pipa, tukang betul-betul pipa. Bahkan bisa dikatakan dia itu baru belajar baca tulis setelah menikah. Yang ngajari istrinya. Dari situlah dia mulai belajar baca tulis. Dari situlah dia mulai belajar mengenal firman Tuhan. Memang setelah itu Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Tapi ya ini masalahnya. Di masa-masa itu, di era itu, hanya ada satu hamba Tuhan yang begitu menonjol, dipakai Tuhan luar biasa. Tapi seluruh jemaat yang lain pasif, hanya memandang dengan terkagum-kagum. Tapi saya meyakini di hari-hari yang terakhir ini, kita akan melihat pola kerja Tuhan yang berbeda. Saya percaya seberapa banyak saudara yang terus mengikuti program Ruang Tiranus ini. Dalam hatimu Tuhan terus taburkan. Ada banyak kerinduan, kehausan, kelaparan akan realita Tuhan. Bahkan kerinduan untuk bisa menyelaraskan diri dengan tatanan kerajaan sorga. Menjadi alat partner Tuhan di atas muka bumi ini. Saya berdoa bersamaan dengan Roh Kudus dicurahkan, firman disingkapkan. Ada hamba-hamba Tuhan yang dia bangkitkan untuk menjadi mentor, mengimpartasikan kehidupan roh kepada seluruh jemaat untuk dibangkitkan Tuhan dengan kuasa. Saya berdoa engkau menjadi salah satu dari sekian banyak jemaat yang Tuhan sedang mau bangkitkan dan Tuhan mau pakai dengan dahsyat dan luar biasa di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Haleluya, terjadi dalam hidupmu. Amin. Gak cuma 1-2 orang, tapi banyak orang percaya. Yes, inilah yang nanti akan dikenal sebagai pelayanan tubuh Kristus. Orang-orang percaya yang mungkin berasal dari beragam latar belakang sosial, pendidikan, latar belakang keluarga, bahkan dari berbagai ragam denominasi gereja. Tapi karena mereka menyerahkan hidup sepenuhnya untuk terlibat dalam agenda sorga, Bapa di sorga berkenan memberikan kepada mereka roh Kristus. Atau saya pakai istilah DNA Kristus. Jadi keberadaan manusiawinya ini tidak lagi menonjol.
Karena Alkitab juga memberi istilah kan, manusia Allah. Nah, Wow. ini sebutan pertama kali Paulus kemukakan untuk Timotius. Tapi saya percaya sebutan yang sama akan Tuhan sebarluaskan, ditujukan kepada setiap jemaat. Jemaat orang-orang percaya akan dibangkitkan menjadi manusia Allah, memanifestasikan kuasa kebangkitan Kristus, memanifestasikan pemerintahan Kristus dalam hidupnya sehari-hari. Maka saya pakai istilah Tuhan akan memberikan DNA Kristus kepada setiap jemaat. Haleluya, termasuk dalam hidupmu. Luar biasa. Pastor, kita masuk ke mujizat berikutnya nih, Pastor. Apalagi ini. Pak, Matius John berjalan di atas air. Wow. Nah, kita dengar ya, Pastor. Oke. Kami jalan sampai di satu sungai namanya Waifau, ya. Di situ setelah satu orang tinggi saya nama Martemone, kami ikat selimut kami di pohon cemara yang begini, terus dia turun ukur, ternyata air sedalam leher. Ini jadi perjalanan Ini, Bang. Menuju satu tempat harus menyeberang sungai. Ya mau menyeberang, kita mau ke sana, mau ke desa sana itu. Desa satu. Jauh. Dalam kondisi hujan. Ya, jauh hujan. Itu kami masuk sampai sana. Terus begitu dia ukur keluar, Tuhan kirim kunang-kunang menyatu seperti bola, melayang-layang di atas air. Banyak kunang-kunang menyatu. Kunang-kunang. Ya, Berarti ini mereka punya banyak sudah kunang-kunang. Pak John, berarti ini di malam hari. Malam hari, sudah malam hari. Kami turun sampai itu sudah maghrib dari malam hari. Tidak membawa penerangan Tidak apapun. bawa penerangan. Terus kami pun tidak tahu jalan potong ke mana desa itu lewat mana. Itu. Dari kunang-kunang itu turun, terus kami ada suara saya dengar. Kamu turun ke air. Nangkanya masih anak-anak. Saya baru SMP kelas 1, ya. Jadi begitu saya masuk, saya beranikan diri masuk, ternyata beri di dalam air segini saja. Yang tadi ukur sedalam ini, ternyata air hanya sedalam ini mata kaki. Nah, lalu roh suruh mereka turun. Oh, jadi waktu diukur tadinya Ya, sedalam leher, ya. sedalam leher, lalu Pak John masuk Ya. ke air sungai tersebut. Masuk itu karena roh suruh saya masuk. Suruh masuk. suruh Iya, ternyata hanya Sebatas mata kaki. Ya. Semata kaki. Mata kaki. Dan itu bisa dirasakan, bisa dipijak. Rasa injak dasar. Rasa injak dasar. Ya. Nah, setelah kami turun, ternyata semua turun rame-rame. Ada suara bilang, ikutin saja. Apa itu kunang-kunang yang melayang-layang di air. Jadi Nah. waktu tim ini turun, Ya. di depannya ada kunang-kunang yang tadi kunang-kunang menyatu kayak bola itu. Memberikan cahaya terang. Ya, dia makin cahaya terang. Jadi dia namanya kunang-kunang dia begini, semua begini, jadi terang gitu di atas air. Ya. Nah, kami ikuti saja. Jadi airnya mengalir kemana kami ikut, kami tidak tahu jalan. Ya, dan ikut itu jalannya seperti saya rasa bukan lagi jalan di injak dasar sungai, tapi jalan di atas air. Seperti jalan di atas air, itu saya rasakan. Tapi tidak goyang-goyang, Pak. Tidak goyang. Berarti seperti menginjak daratan. Ya, memang air sementara mengalir ini. Oh, berarti berjalan mengikuti arah sungainya. Arah sungai ke bawah gitu. Bukan menyeberang Bukan berarti. menyeberang. Mengikuti sungai. Ya. Itu belasan kilometer. Dari Oefau sampai Laku itu 11 kilometer. Saya sudah pernah hamba Tuhan dari Surabaya dan Jakarta sudah pernah syuting tempat itu. Panjang sungainya 11 km. 11 kilometer. Berarti berjalan Pada malam hari. malam hari Dan dengan lampu. jarak Ya. 11 km Ya. tapi di atas air. Di atas air. Itu betul, Pak John? Iya, Betul ya, Pak ya? benar. 11 km berjalan di atas air. Iya. Dan itu pernah sudah syuting. Di syuting oleh hamba-hamba Tuhan ke sana syuting tempat itu. Ya. Jadi setelah kami sampai di namanya Laku, kami pun tidak tahu itu namanya Laku. Tapi kunang-kunang keluar dari air. Lalu dia mendaki menurut ke sebuah bukit. Sebuah bukit, ya. Nah, bukit. Tapi itu kami serta bangkit sana ternyata ada satu gereja dari alang-alang reot yang sudah ditongkat, sudah miring-miring juga tongkat dengan tiang. Seperti sudah mau hancur Ya. begitu ya, Pak? Disitulah per hari Sabtu ya kami berangkat itu, hari Minggu kami mau bersaksi sana. Jadi sewaktu sudah sampai di tempat, kunang-kunang yang ada menuntun untuk keluar dari air. Ya,
Jadi melihat kunang-kunang itu pergi ke atas bukit, Kami ikutin. lalu keluar dari air Ya, bersama. keluar satu dari tim. air. Wow. Ikut ke atas sana. Iya. Ya. Menandakan Ya. bahwa sudah sampai tempat Ya. tujuan. Ya. Oh, ya, Pastor, ini berjalan di atas air. Bagi saya nih, Pastor, Ya. kisahnya ini. Maksud saya mau bilang lebih dari Yesus, Pastor. Oh, Karena Yesus sendiri pernah ngomong kan, Pastor, ya. akan melakukan perbuatan yang lebih lagi. Karena berjalan di atas air sejauh 11 kilometer, Pastor. Iya. 11 kilometer, Pastor. Menyusuri sungai. Tadinya saya pikir, Pastor, Pak John ini nyebrang sungai. Ternyata jalan menyusuri sungai, Pastor. Bukan di pinggir sungai. Bukan di pinggir sungai. Benar-benar di tengah sungai. Berjalan. Dan itu dituntun oleh kunang-kunang tadi kan, Pastor. Iya. Itu dahsyat itu. Itu kayak di film-film. Film Narnia. Iya, kayak di film-film begitu, Pastor. Iya. Wah, luar biasa, nak. Pastor, maksud saya begini, Pastor. Pengennya tuh kayak ngomong, ini beneran gak sih? Mau bilangnya kayaknya gak percaya, tapi ada yang ngalamin gitu ya, Pastor. Ngalami. Gak bisa terbantahkan ya, Tidak Pastor. terbantahkan. Karena yang ngalami kan juga bukan dia sendirian. Ada orang-orang lain. Dan itu menjadi saksi hidup. Saksi hidup, iya, Ya. betul. Jadi ya mau tidak mau kita harus berkata bahwa betul Allah yang kita sembah dalam nama Yesus adalah Allah yang hidup dan masih terus menjawab doa. Masih terus melakukan mujizatnya. Nah, saya pernah nih, Pastor. Ya. Kan Pastor Steven juga mengajarkan. Mendoakan orang sakit, ya kita latihan. Ya. Terus doa. Betul. Kalau nggak terjadi kesembuhan, jangan berhenti berdoa. Terus Ya. pokoknya, ya kalaupun orangnya akhirnya meninggal, coba bangkitkan. Kalau nggak bangkit, ya udah Ya, kita kuburkan makamkan. saja. Iya, Ya. terus cari yang lain. Ya. Jadi ada proses latihan sampai iman kita makin besar gitu ya, Pastor. Ya. Nah, saya juga coba tuh, Pastor, waktu itu. Artinya kan berjalan di atas air ini butuh latihan. Nah, saya pernah coba tuh, Pastor. Kelelep deh. Iya. Di kolam gitu kan, Pastor. Ya, kan mau latihan juga kan. Iya. Nyemplung, Pastor. Masuk ke dalam gitu, Pastor. Maksud saya begini, Pastor. Artinya kan itu sebenarnya kayak situasional kayak gitu, Pastor. Atau memang itu bisa dilatih juga, Pastor. Kalau bisa dilatih, saya mau latihan, Pastor. Kebetulan saya kemampuan berenang saya minim gitu, Pastor. Jadi kayaknya butuh kemampuan berjalan di atas air ini, Pastor. Iya. Nah, saya itu percaya yang namanya mujizat. Itu sebetulnya berbicara tentang intervensi campur tangan Tuhan. Yang dalam kedaulatan kuasanya menghentikan hukum-hukum alam. Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang Dalam kedaulatan berdaulat. kuasanya. Oke. Dalam kedaulatan kuasanya. Karena kan namanya manusia dan semua makhluk ciptaan itu kan ada dalam kendali hukum alam sebetulnya. Kita boleh tidak percaya hukum gravitasi. Kita boleh tidak tahu hukum gravitasi. Tapi kalau kita loncat dari ketinggian tertentu, pasti turunnya ke bawah. Nah, itu kan hukum gravitasi. Hukum gravitasi, iya. Nah, tapi ini sama saja. Orang kalau kita bandingkan antara tubuh manusia, bobot manusia dengan berat jenis air, kan lebih beratan manusianya. Sehingga otomatis berat jenis air itu tidak bisa menahan manusia. Jadi airnya tenggelam. Iya. Nah, tapi kita juga mendapati yang namanya kapal itu kan bobotnya ada yang sampai ribuan ton bahkan. Tapi ya bisa mengapung di atas lautan. Iya. Artinya ada hukum lain yang diterapkan untuk kapal itu bisa tetap mengapung walaupun punya berat jenis yang lebih berat daripada berat jenis air. Nah, dari situ kita bisa mendapati secara lahiriah memang ada pakai tanda kutip hukum lain yang diterapkan untuk menanggulangi atau mengatasi hukum alam yang sudah ada. Sehingga terciptalah keajaiban tadi. Kapal mengapung di atas air. Iya. Ada satu benda yang lain lagi, bobotnya juga mungkin berton-ton, tapi bisa mengapung di udara, melayang di udara. Kita mengenalnya pesawat terbang. Tapi juga ada rekayasa hukum lain yang diciptakan, dibuat untuk memastikan hukum aerodinamis bisa dikalahkan. Gitu. Nah, sama mujizat itu adalah cara Tuhan menerapkan sebuah hukum yang lain untuk
menaklukkan hukum alam yang ada. Dan itu Tuhan lakukan untuk kepentingan umatnya. Itu Tuhan sengaja lakukan dalam kedaulatan kuasanya. Tapi kalau ditanya, bisa dilatih tidak? Nah ini dia, masalahnya dia itu adalah Tuhan yang tidak bisa kita suruh-suruh atau kita paksa-paksa. Iya. Nah, Ya jadi kalau ya, mau latihan sih ya nggak apa-apa, cuman ya ada risikonya. siap-siap bawa handuk gitu. Jadi ketika kita mendapati ini bapak satu ini, jalan di atas air. Sementara sebetulnya kedalaman sungai itu sendiri bisa sampai seleher. Iya. Tapi dia bilang tidak, cuma semata kaki. Wah, kita melihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam kedaulatan kuasanya menopang kaki orang tersebut. Sama kayak dia menopang Pak Petrus. Iya. Nah, yang kita baca di Alkitab. Ketika dia ada di atas perahu, diombang-ambingkan gelombang, Yesus berkata, marilah kemari. Nah, dia langsung loncat keluar dari perahunya dan berdiri di atas air. Tapi karena dia melihat gelombang kanan kiri, dia ikut terpengaruh, kelelep deh pelan-pelan. Nah, jadi dari sini kita mendapati, saya meyakini yang namanya karunia iman. Tuhan memberi pernyataan, kita percaya, dalam kedaulatan kuasanya juga Tuhan mengaktifasi yang namanya karunia iman. Jadi ini imannya Tuhan yang membuat ketika dia berkata-kata, jadilah terang dan terang pun jadi. Dia menciptakan alam semesta hanya dengan berkata-kata. Jadi kita pakai istilah imannya Tuhan. Itu diimpartasikan masuk dalam hidup seseorang. Sehingga ketika Tuhan bilang, ayo jalan, ikuti lampu kunang-kunang tersebut. Ya dia tinggal loncat udah jalan. Dia mendapati, loh ini sungai tapi ya tidak membuat aku tenggelam. Gitu. Karena memang ada campur tangan Tuhan yang ikut menopang hidupnya. Wow, dahsyat. Asik ya. Tapi kita percaya hal yang serupa. Ya walaupun mungkin tidak selalu harus jalan di atas air. Tapi keajaiban-keajaiban yang tak terduga yang seperti itu akan Tuhan terus lakukan di hari-hari terakhir ini. Khususnya mengikuti apa istilahnya, tren kondisi zaman, di mana kita semakin hari semakin sering mendengar krisis ekonomi, krisis pangan global. Nanti saya meyakini akan ada banyak sekali kesaksian-kesaksian dari jemaat, dari orang percaya, dari hamba Tuhan yang menceritakan, berasku tidak habis-habis. Lalu apalagi, gasku tidak habis-habis. Padahal dipakai masak sudah berminggu-minggu, tidak habis-habis. Berasnya juga terus ada, lauknya terus ada. Sebagai mujizat penjagaan pemeliharaan Tuhan atas umat pilihannya. Belum lagi nanti yang cerita, wah kita ngalami miracle money. Tuhan kasih uang untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan umatnya. Tapi yang saya percaya, kalau kita sebagai jemaat terus belajar membuka hati, melatih diri, cari wajah Tuhan, terima suara Tuhan, dan kita percayai firman itu. Tapi bukan cuma dipercayai, lalu kita cari cara untuk mengaplikasikannya, praktekkan dalam hidup sehari-hari. Wah, ini otot rohani kita semakin kuat. Dan inilah yang saya yakini akan menjadi alasan besar kenapa di hari-hari ke depan nanti ada begitu banyak jemaat akan Tuhan pakai dengan luar biasa. Mengalami banyak mujizat dan Tuhan pakai menghadirkan mujizat buat orang-orang lain. Haleluya. Wah, Pastor, itu dahsyat banget pernyataan Pastor tadi. Sambil Pastor Steven tadi bicara kayak saya ngelihat sesuatu gitu, Pastor. Jadi memang waktu pas kita udah mendengar masa krisis kan, Pastor, akan terjadi. Kan banyak orang takut. Justru waktu Pastor Steven ngomong gitu, saya makin bisa ngelihat bahwa masa krisis datang itu mujizat kayak bermunculan gitu, Pastor ya. Betul. Itu yang dinubuatkan di banyak bagian di Alkitab. Ketika hari Tuhan tiba, bagi sebagian orang, khususnya buat orang-orang fasik, itu justru seperti sebuah bencana malapetaka, hari penghukuman dan semacam itu. Istilahnya apokalips lah. Sesuatu yang menakutkan. Kayak kiamat gitu. Kiamat. Tapi buat orang percaya, itu justru momen di mana kedaulatan kuasa Tuhan akan berlaku dalam hidup mereka. Makanya saya meyakini, kalau kita sebagai jemaat
terus belajar mengejar realita Tuhan, terus belajar menyelaraskan hidup dengan firman. Apapun yang menjadi kegoncangan di dunia sekitar kita, kita tidak akan alami kegoncangan itu. Kita hanya akan nonton, dan kita akan bersyukur karena Tuhan membuat hidup kita berbeda. Tapi lebih dari itu, Tuhan pakai kita untuk menolong orang-orang lain yang berinteraksi dengan kita. Bersiaplah, Tuhan akan pakai engkau dengan luar biasa. Haleluya. Saya lebih lanjut ya, Pastor. Ya. Oke. Pas Pastor Stephen ngomong tadi, saya tuh kayak ngeliat gini, Pastor. Kayak benih-benih mujizat gitu. Pastor kayak terus taburin. Iman. Iya, jadi pas krisis datang, kayak iklim yang cocok buat ini bertumbuh gitu ya, Pastor. Luar biasa, betul. Itulah yang saya Banget, percaya. Pastor. Iya. Makanya hari-hari ini kita harus terus minta sama Tuhan, beri aku keberanian untuk percaya. Jadi setiap kali janji Tuhan datang, suara Tuhan datang, kita itu tidak pernah meragukan pernyataan firman. Kita punya keberanian untuk percaya. Nanti kita punya keberanian untuk bertindak sesuai dengan apa yang kita yakini. Disitulah kunci mujizat akan terjadi. Wow, Pastor, kita lanjut lagi ya, Pastor. Oke. Mujizat air biasa menjadi air anggur.